Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan bagian 3 dengan pembahasannya barisan aritmatika. Jadi sebelum kalian menonton video ini, mungkin kalian bisa menonton pola bilangan bagian 1 dan bagian 2 terlebih dahulu. Oke, setelah kalian menonton video sebelumnya, kalian boleh lanjut ke video ini. Jadi ini adalah pembahasannya barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika itu apa sih sebenarnya? Nah, ini definisi dari barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi definisinya kita langsung ke contoh dulu ya. Ini bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke perhatikan barisan-barisan berikut ini. Untuk yang pertama, di sini ada 1, 4, 7, 10, dan 13. Yang B ada 2, 8, 14, dan 20. Jadi kedua barisan ini dinamakan barisan aritmatika. Jadi apa ciri-ciri barisan aritmatika? Coba kita cek. Ini contoh yang tadi 1, 4, 7, 10, dan 13. Coba kita cek dulu ya. 1 sama 4 bedanya berapa? 1 ke 4 berarti harus diapakan? Nah, di sini 4 ke 7. Nah, ini 7 ke 10, 10 ke 13. Kira-kira diapakan? Selisihnya berapa? Antara 1 sama 4, 4 sama 7, 7 sama 10. Nah, ternyata polanya seperti ini. Di video selanjutnya, di video pola bilangan bagian 1, kalian udah belajar ya cara menentukan bagaimana mengidentifikasi pola bilangan. Nah, ini 1 ke 4 ternyata dia harus ditambah 3. 4 ke 7 ditambah 3 dan seterusnya ditambah 3. Jadi yang dinamakan beda ini adalah ini plus 3. Jadi B yang tadi dinamakan beda adalah 3. Ingat, beda itu bisa negatif, bisa positif. Sehingga di sini dituliskan bedanya plus 3 atau 3 saja juga boleh ya. Nah, ini pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Benar apa tidak? Jika misalkan 13, jika dilanjutkan berapa harusnya barisan suku selanjutnya? Harusnya kan 13 ditambah 3 menghasilkan berapa? 16. Jadi di sini itu maksudnya suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 3. Tadi beda sukunya itu plus 3 ya, atau sama dengan B sama dengan 3. Jadi itu yang dinamakan B. Beda itu adalah 3-nya. Untuk barisan yang kedua, 2, 8, 14, dan 20. Titik dan seterusnya titik-titik. Coba kalian temukan polanya. 2 ke 8 diapakan? 8 ke 14 diapakan, 14 ke 20 diapakan. Ternyata menghasilkan seperti ini polanya. Nah, plus 6 plus 6. Sehingga karena dia plus 6 semua, bedanya berapa? Nah, ini dapat diperoleh bahwa sama, bedanya sama dengan 6. Seperti itu ya. Jadi, kalau secara umum bisa disimpulkan ya dari sini sebenarnya kalau polanya itu membentuk plus 3, min 3 seperti itu penjumlahan, misalkan ini kan penjumlahan semua bisa plus 6, plus 3 dan selanjutnya, ini dinamakan barisan aritmatika. Jika polanya itu bukan penjumlahan atau pengurangan, misalkan polanya itu perkalian atau pembagian, dikali 2 dikali 2 dikali 2, itu bukan barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah yang mempunyai beda
bedanya itu harus penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dari barisan yang bukan barisan aritmatika. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan barisannya 2, 6, 18 dan seterusnya. Nah, barisan yang seperti ini coba kita cari dulu polanya. 2 ke 6 diapakan, 6 ke 18 diapakan. Coba 2 ke 6, ternyata polanya itu kita cari dikali 3. 2 ke 6 dikali 3 ya. 6 ke 18 juga dikali 3. Sehingga polanya adalah ini polanya adalah perkalian. Sehingga kalau polanya perkalian, ini bukan aritmatika. Ya, ini bukan aritmatika. Yang aritmatika yang tadi itu polanya itu harus positif 3, boleh atau negatif, bilangan negatif dikurangi atau ditambah seperti itu ya. Ini dihapus dulu. Nah, sekarang kemudian kita lanjut ke barisan aritmatika, rumusnya. Sekarang rumus barisan aritmatika itu seperti apa? Jadi kita langsung aja ya. Rumusnya itu UN sama dengan A plus N-1 dikali beta. Jadi kita udah tahu tadi ya, kalau A itu adalah bilangan suku pertama. B itu tadi udah tahu ya, B itu adalah beda. Bedanya ini boleh positif, boleh negatif. Jadi kalau ditambah berarti positif, kalau dikurangi jadi bedanya itu negatif. Nah, sedangkan N ini adalah bilangan yang pengen kita cari, misalkan suku ke-7, jadi N-nya 7, seperti itu ya. Jadi suku ke titik-titik itu ya, ke N. Misalkan kita mencari suku ke-10, berarti N-nya juga 10, seperti itu. Kemudian kalau kita udah tahu bahwa rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali beta, coba kita ke contoh soal. Misalkan tadi barisannya seperti ini ya, 2 terus 5, 8, 11 dan seterusnya. Jadi tentukanlah suku ke-10 misalkan. Nah, di sini suku ke-10-nya berapa? Berarti yang dicari adalah U10, seperti itu. U10 berarti berapa U10-nya? Nah, seperti itu. U10-nya berapa? Jadi caranya seperti ini. Suku ke-10-nya seperti apa? Berarti kita ke rumusnya dulu. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, N-nya 10 ya, sama dengan A-nya berapa? A ini adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? Itu sudah jelas ya, 2 ditulis, ditambah N-1, N-nya 10. Kalau N-nya 10 dikurangi 1 berapa? 9. Ingat ya, N-nya ini harus dikurangi 1 dulu baru dikali B, gak boleh dikali B dulu. Jadi N dikurangi 1 berapa? 9 baru dikalikan B. Bedanya berapa? Ini tadi bedanya ini berapa? 2 ke 5, 5 ke 8, 5 ke 8, 8 ke 11, berarti plus 3 ya, plus 3.
sehingga bedanya itu adalah positif 3, bisa langsung dikali 3 seperti itu. Nah, sama dengan berapa? 2 ditambah 9 dikali 8, 9 kali 3 27, sehingga 2 ditambah 27 berapa? 29. Nah, dari sini kita tahu bahwa suku ke-10-nya di sini kan 2 ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, dan titik-titik. Carilah suku yang ke-10 ini berapa nilainya. Nah, ketemulah suku ke-10-nya itu adalah 29. Jadi U10 sama dengan 29, seperti itu ya. Paham ya dari sini ya. Contoh lagi, soal satu lagi, misalkan 1 3 5 7 dan seterusnya. Nah, carilah suku ke-18 misalkan. Suku ke-18 nya berapa? Nah, untuk menjawab ini berarti kalian tentukan dulu bedanya. Jadi jawab jawab kita hapus dulu ya. Oh, tidak. Berarti 1 3 5 7. Cari dulu bedanya. Nah, 1 ke 3 plus 2, 3 ke 5 plus 2, 5 ke 7 plus 2, sehingga beda sama dengan 2. Nah, udah tahu ya, jadi bedanya sama dengan 2. Coba kita hapus dulu. Nah, udah diketahui bedanya sama dengan 2. Tadi barisannya suku yang pertama itu diulangi lagi ya. Barisannya 1 3 5 7 dan seterusnya. Nah, berarti kan A-nya berapa? A-nya adalah suku yang pertama. Suku pertamanya adalah 1. Sehingga suku pertamanya 1. B-nya 2, A-nya 1. Tentukan U18, berarti N sama dengan 18. Nah, udah ketemu A, B, N, udah ketemu semua. Lanjut ke UN. Jadi U18 sama dengan A plus N min 1 beda. N-nya 18 ya, A-nya 1, A-nya diganti 1, N min 1, N-nya 18, karena N dikurangi 1 dulu berarti 17, dikali B, bedanya berapa? Bedanya 2, ditulis 2, sehingga 1 ditambah 17 kali 2 sama dengan berapa? 17 kali 2 berapa? 34 ditambah 1 jadi 35, sehingga U18 sama dengan 35. Selesai. Seperti itu ya. Oke, pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke pertemuan video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.